Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 991 turun ke pertambangan. Sebelumnya pernah terjadi keruntuhan, dan Prilihu sudah sangat marah. Dia memarahi para manajer yang bertanggung jawab atas proyek tersebut di perusahaan dan memperingatkan mereka bahwa jika ada lain kali, mereka akan langsung dipecat. Jadi kelompok manajer proyek akan ibis serius kali ini, takut akan terjadi sesuatu. Semuanya sudah dipersiapkan. Setelah berkali-kali penguatan, itu jauh lebih kuat daripada tambang emas biasa. Dalam keadaan seperti ini, hampir tidak mungkin terjadi keruntuhan. Selain itu, para manajer proyek yang turun ke pertambangan bersama Prilihu, mereka tentu tidak akan mengabaikan nyawa mereka sendiri, kan? Aneh sekali. Pancang kayu di atasku terbuat dari bahan terkuat. Bagaimana mungkin begitu banyak dari mereka retak pada saat yang bersamaan? Aneh sekali. Para manajer proyek itu tidak bisa berkata-kata. Struktur penahan beban yang mereka gunakan hanya akan menyebabkan seluruh atap runtuh, kecuali 5-6 tiang kayu tiba-tiba patah berturut-turut pada saat yang bersamaan. Tapi situasi seperti ini jarang terjadi. Tumpukan kayu yang digunakan sebagai balok atas dipilih dengan cermat, dan kualitasnya pasti di atas standar. Dan sejak kejadian saat itu, mereka menjadi lebih berhati-hati. Bahan yang mereka gunakan lebih tinggi beberapa kelas dari standar nasional, karena mereka takut akan terjadi masalah dan membuat Prilihu marah lagi. Namun meski begitu, kecelakaan tetap terjadi. CEO, ini benar-benar bukan salah kami, ini adalah hal di luar dugaan. Prilihu mengerutkan kening, aku tahu, ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Cepat pikirkan cara untuk keluar. Saat ini Prilihu sedikit percaya pada apa yang dikatakan oleh Thomas Kin. Dia menyentuh sakunya dan sedikit menyesal. Jika dia benar-benar membawa jimat keselamatan yang diberikan oleh Thomas Kin, bukankah dia dapat selamat dari bencana ini? Untuk sementara ini, mereka tidak berada dalam bahaya. Namun, begitu tidak ada cukup oksigen di sini, cepat atau lambat mereka akan mati terperangkap di bawah sini. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan teriak-teriak beberapa kali, tapi tidak ada respon. Terowongan di bawah diblokir dan tidak ada sinyal untuk walkie-talkie. Beberapa manajer proyek dan pekerja mulai menggali, tetapi peralatan di tangan mereka sangat terbatas. Bebatuan yang runtuh menahan bagian atas. Bahkan jika mesin yang memecahkan bebatuan itu, mungkin juga cukup sulit. Prilihu dan Yang Iein mencoba beberapa hal, tapi tidak ada yang berhasil. Saat ini semua orang mengalami kesulitan bernafas dan tidak berani menghabiskan energi lagi. Begitu mengerahkan tenaga, rasanya tidak bernapas. Semua orang duduk di tanah, tidak ada yang berbicara, merasakan sedikit keputusasaan. Prilihu juga terdiam. Saat ini, dia merasa sangat menyesal. Dia seharusnya mendengar perkataan Thomas Kin dan membuang tangki ikan yang rusak itu. Sekarang bagus sudah, bahkan sudah terlambat untuk menyesal. Tepat ketika Prilihu sedikit putus asa, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari Iwar. Prili. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan Thomas Kin, tapi dari tadi dia terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Thomas Kin. Jadi hanya dengan satu kalimat ini, dia sudah bisa mendengar bahwa Thomas Kin telah datang. Prilihu sangat terkejut. Kenapa kamu datang? Thomas Kin bertanya. Aku datang menyelamatkanmu, berapa banyak orang yang terjebak? Prilihu sangat terkejut dan senang. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun Thomas Kin menemukan mereka terjebak, orang-orang di luar pasti tidak berani masuk. Terakhir seharusnya pemadam kebakaran atau tentara yang datang menyelamatkan mereka. Tetapi mungkin saat itu mereka semua sudah mati di bawah sini. Dia tidak pernah menyangka kalau orang yang pertama kali datang adalah Thomas Kin. Apakah bocah ini tidak takut mati?
Meskipun mengetahui bahwa Thomas Kin pasti datang menyelamatkan karena permintaan Talia Liu, Prilly Hu juga merasa sangat terharu. Thomas, di sini ada 8 orang. Segera pikirkan cara untuk membuat mereka menarik truk jungkit. Meski jalan terhalang, namun gerobak tambang masih ada di dalam. Selama gerobak tambang ditarik kembali oleh mesin, mungkin bisa memecahkan bebatuan. Thomas Kin melihat sekilas. Tali kawat tertekan di bawah batu. Jika ditarik oleh mesin mungkin akan menyebabkan tali kawat putus. Setelah tali kawat putus, itu pasti akan ditarik dengan gaya tarikan yang besar, dan arahnya belum tentu ditarik keluar. Di ruang kecil Prilly Hu dan yang lainnya itu, bisa jadi mengenai seseorang. Tali kawat baja setebal pergelangan tangan ini, jika lepas kendali, pasti akan merenggut nyawa seseorang. Jadi Thomas Kin tidak merasa rencana ini bagus. Kalian di dalam, cari tempat yang aman untuk bersembunyi. Baik. Perkataan Thomas Kin membuat Prilly Hu merasa sangat aman. Tanpa ragu dia mengikuti perintah Thomas Kin. Orang-orang di bawah sana menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Thomas Kin berada di luar, meraih tali kawat dengan tangan satunya dan menariknya dengan kuat. Kereta tambang di dalamnya bergoyang sebentar. Thomas Kin terus berusaha keras. Kereta tambang itu bergerak perlahan, dan perlahan-lahan ditarik lebih dekat oleh Thomas Kin, mendorong ke atas bebatuan besar itu. Merasakan halangan, Thomas Kin menghentakkan tanah dengan kedua kakinya dan menarik dengan keras. Kekuatan Thomas Kin tak tertandingi, bahkan kereta pun bisa dipaksa berhenti dengan satu telapak tangan. Apalagi beberapa batu ini. Brak, Thomas Kin menariknya dengan keras, dan truk jungkit itu memecahkan batu besar dalam sekejap, menerobos halangan, dan roboh. Setelah semburan asap, muncul sebuah terowongan di depan. Cepat keluar. Mendengar suara Thomas Kin jauh lebih jelas dari sebelumnya, Prilly Hu sangat terkejut. Asap telah hilang, muncul lubang besar, dan mereka bergegas keluar. Aduh. Prilly Hu memang awalnya bertubuh lemah. Karena tadi kekurangan oksigen, dia terhuyung-huyung, langsung jatuh ke atas tanah, dan lututnya membentur batu. Prilly Hu terlatih, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Thomas Kin langsung menggendong Prilly Hu dan menghitung jumlah orang. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, semua orang mulai berlari ke atas. Semuanya tetap bernapas. Tarik napas panjang, jangan tahan napas. Oksigen sudah langka, jika ada yang menahan nafas, maka bisa saja pingsan di sini. Begitu pingsan, bahkan Thomas Kin juga tidak bisa menyelamatkan mereka lagi. Mereka semua berusaha melarikan diri. Semua orang berhati-hati dan mematuhi kata-kata Thomas Kin. Setelah berlari lebih dari 3 menit, akhirnya berhasil keluar dengan lancar. Prilly Hu sedang berbaring di pelukan Thomas Kin. Melihat tampang pria itu yang tenang, bahkan Prilly Hu mulai terpesona. Setelah keluar dari terowongan, semua orang lemas di tanah, terengah-engah, sedangkan Prilly Hu pingsan. Thomas Kin buru-buru membaringkannya di tanah, melepaskan kancing kerahnya, dan membiarkannya bernapas dengan lancar. Mencubit bibirnya, Thomas Kin mulai memberikan pernapasan buatan. Meski ada perbedaan antara pria dan wanita, di mata dokter, tidak ada yang salah dengan pernapasan buatan. Bahkan jika tukang yang lain pingsan, Thomas Kin tetap akan melakukan pernapasan buatan. Talia Liu memperhatikan dari samping, juga tidak memiliki perasaan tidak nyaman, hanya terlihat gugup saja. Setelah beberapa menit, Prilly Hu akhirnya sadar kembali dan menghela nafas lega. Tidak ada korban jiwa, kan? Tidak, jangan khawatir, CEO Hu. Aku telah meminta seseorang untuk menangani keruntuhan di bawah. Kecelakaan kali ini terlalu tidak terduga. Penyebab kecelakaan tidak dapat dianalisis sama sekali, yaitu tiang kayu yang tiba-tiba patah, dan patahan yang terjadi berturut-turut. Alasannya hanya bisa sial saja. Prilly Hu juga tidak terus bergumul dengan alasan ini, karena dia tahu bahwa itu mungkin karena masalah Feng Shui dan peruntungan yang sedang buruk.
Thomas, terima kasih. Kali ini Prilly sangat serius dan berterima kasih kepada Thomas Kin dengan sangat tulus. Jika bukan karena Thomas Kin, mereka mungkin sudah mati di dalam terowongan. Thomas Kin tersenyum, bukan apa-apa. Lain kali berhati-hatilah. Setelah itu, Prilly berdiri dan bertanya. Siapa yang barusan mengemudikan kerekan? Teknik mengemudinya bagus. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.